Pertama, angkatan 12. Betul. 12. Gelombang 3. Sini. Ya di sini Sama. yang pertama itu Juan sama Rohman. Gantian, tapi nggak Yes. pilih di berapa hari. Selisih 2 mingguan. Ini Bu. Diikuti dengan baik. Tadi Bu. Máy nhưng cái ca chứ bằng thì có chứ bằng thì có Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat Pagi. pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik, sudah lengkap kah? Sudah 11 ya, kayaknya sudah lengkap ya. Kalau udah 11 udah lengkap. Baik, izin teman-teman kita mulai ya. Tadi Bu Rahma udah masuk, tapi teman-teman masih kosong jadi ambil minum dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman sudah bye-bye agenda 1, 2, dan 3 bye. Tidak akan ketemu lagi ya. Oke, teman-teman sudah bye-bye agenda 1, 2, 3. Siang atau pagi ini, karena masih jam 10.30, teman-teman akan masuk ke coaching agenda dan nanti ini sebagai cikal bakal untuk aktualisasi untuk laporan ya. Jadi teman-teman tidak akan ada lagi 2359 ya. Aduh 2359 belum ngumpulin gitu ya. Atau Teh Aldora, aduh lonceng Cinderella mau berbunyi nih, sebentar lagi ngumpulin tugas ya. Oke, sudah bye-bye lah Teh Najwa ya. Oke teman-teman, jadi 2359 agenda 1, 2, dan 3 sudah teman-teman lalui. Mari kita ke agenda 4. Nah, di mana agenda 4 itu adalah ruhnya dari Latsar, yaitu aktualisasi. Bagaimana teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai tadi dalam bentuk inovasi sederhana di tempat kerja teman-teman ya. Jadi kalau hari ini ketemu Bu Rahma, nanti tidak ada tugas untuk nanti malam, tidak, aman ya. Jadi tugas hari ini tidak akan dikumpulkan 2359. Kok Teo Korak, kok saya senang banget, amin. Cina tidak ada tidak ada tugas, amin. Ya. Tapi tadi teman-teman, walaupun tidak ada 2359 dari Bu Rahma, nah teman-teman harus berproses ya. Jadi dicicil, harus mengerjakan arahan Bu Rahma biar nanti teman-teman dimudahkan dalam seminar rancangannya maupun seminar akhirnya ya. Baik teman-teman, kenapa tadi aktualisasi ini agenda 4 ini atau bagaimana ini rohnya? Karena biasanya peserta ditunda lulus atau tidak lulus itu karena aktualisasinya tidak dikerjakan. Nah, jadi aktualisasi ini karena nilainya besar 50%. Jadi kalau teman-teman tidak mengerjakan tadi ditunda atau tidak lulus. Namun teman-teman tidak ada yang kebetulan angkatan 12 kelompok 2 ini sudah ditakdirkan mendapat khususnya Bu Rahma. Semoga Bu Rahma bisa membimbing teman-teman dengan baik, mengantarkan teman-teman ke gerbang kelulusan yaitu mendapat sertifikat lulus Latsar, untuk tiket ke BKN, untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dari 80% menjadi 100% ya. Oke, baik ya teman-teman, sekali lagi
Brahma insya Allah akan semangat, teman-temannya harus semangat. Lihat kemudian nanti jadwal bimbingan ini mohon maaf kalau nanti ada sedikit perubahan-perubahan ya, misalnya geser-geser, cek pergeseran jam berapa. Karena mohon maaf teman-teman, di kami itu bukannya kami nggak geser-geser terus, tapi di kami itu ada 22 kelas dan 15-nya dari imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, teman-teman sehingga kami harus berotak agar semua jadwal terpenuhi agar teman-teman lulus sesuai waktunya. Teman-teman TMT tanggal berapa TMT CPNS-nya? PNS-nya tanggal berapa TMT? 1 Juni, Bu. Nah, 1 Juni ya. Jadi kami mengejar agar semua teman-teman dari IMI pas 600 kurang 1 ini, 600 kurang 1 berapa nyebutnya ya? Awalnya 600, daftar ke Bu Rahma berkurang 1 katanya mengundurkan diri. Jadi 600 ini bisa selesai semuanya di April dan Mei. Sehingga bisa pengajuan ke BKN sebelum 1 Juni. Jadi ketika dari wali kelas ada pergeseran jam, mohon dimaklumi ya. Sekali lagi mohon pemakluman jika ada jadwal-jadwal tadi, karena ada beberapa yang tadi Bu Rahma barusan habis ngajar apa coba? Habis ngajar agenda 1. Ini baru mulai, teman-teman udah di agenda 4 ya. Barusan di gelombang berapa tuh? Gelombang 5 itu baru mulai agenda 1. Barusan Brahma selesai agenda 1 pagi, sekarang ke pembimbingan. Teman-teman sudah ada di posisi di agenda 4, berarti agenda terakhir, sementara angkatan kelas lain baru mulai. Nah, teman-teman alhamdulillah ya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi aktualisasi ini tadi gongnya Latsar, teman-teman ditunda, lulus, tidak lulus ada di sini. Jadi mohon teman-teman harus fokus, harus dikerjakan. Bu Rahma siap tadi membantu teman-teman, tapi teman-temannya harus mengerjakan. Ya, oke. Baik teman-teman, itu prolog saja sebagai pembuka di pagi hari ini. Bu Rahma bukan dosen pembimbing yang killer ya, aman ya. Yang penting teman-teman mau ngerjakan, mau hadir, ya, aman, gak usah tegang. Oke, tidak akan diapa-apain ya. Yang penting teman-teman mau berproses, mau mengerjakan. Baik teman-teman, izin Bu Rahma share screen ya. Sudah terlihat? Teman-teman apa sudah terlihat? Siap, sudah terlihat Ibu. Siap, sudah, Bu. Baik. Sudah Ibu. Oke, baik. Baik teman-teman, pagi hari ini adalah kita materinya coaching agenda, bagaimana mereview kembali agenda 1, 2, 3 untuk diaktualisasikan di agenda 4 untuk penyusunan aktualisasi ya. Nah teman-teman, kata orang tak kenal maka tak saya. Oh, kita tak sayang. Oke, baik kita kenalan dulu ya. Karena Bu Rahma ini akan menjadi pengajar terlama karena sampai nanti teman-teman 9 akhir ya. Karena akan lama jadi harus kenalan dulu siapa kosnya teman-teman. Kemudian Bu Rahma tanya, siapa pengajar agenda 2? Ada yang nggak hafal. Nah, kalau kos mah wajib hafal ya. Karena akan membantu teman-teman sampai di titik akhir Latsar yaitu ujian akhir. Jadi harus tahu siapa kosnya Bu Rahma gitu ya. Oke. Baik, ini nama saya Rahmawati SAPMM, Bu Rahma Widya Iswara di ahli muda di LAN Jatinangor. Ini ada plus-plusnya. Kalau tahun kemarin Bu Rahma dapat julukan kepala sekolahnya Latsar. Karena Bu Rahma tadi sebagai ketua skot Latsar, jadi suka disebut plusnya kepala sekolah Latsar. Kemudian juga Bu Rahma sebagai PIC kepesertaan seluruh pelatihan di LAN Jatinangor. Di LAN Jatinangor ini kan seluruh pelatihan ada eselon 4, PKP, eselon 3 PKA, eselon 2 PKN, itu pendaftarannya melalui Bu Rahma. Jadi PIC kepesertaan seluruh pelatihan. Kemudian juga PIC narhubung stakeholder. Nah, jadi kemarin BPSDM dari Jakarta, BPSDM Jakarta konfirmasi ke Bu Rahma rapat berapa kali, 2 kali untuk pelaksanaan Latsar teman-teman dari awal Januari melalui Bu Rahma juga. Kemudian juga Bu Rahma sebagai pengawas asrama, tapi sayang teman-teman gak ke asrama ya, sebagai ibu asrama dan pengawas konsumsi juga di asrama ya. Kantor Bu Rahma ada di LAN Jatinangor. LAN Jatinangor itu ada di Jatinangor di Sumedang ya. LAN itu ada 5, ada di Jakarta itu pusat, ada di Aceh, Makassar, Samarinda, dan di Jatinangor. Ini kenapa di Jatinangor? Karena perbatasan antara Bandung dan Sumedang, akhirnya tengah-tengah Jatinangornya yang disebut ya. Jadi diperbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang. Teman-teman, ada yang sudah tahu Jatinangor? Ada yang dari Bandung atau yang pernah kuliah di Unpad di Bandung?
Oke, suatu hari nanti semoga bisa ke sini ya. Suatu hari nanti bisa ke Jatinangor. Kan ada tuh apa dari Surabaya ke Bandung, Surabaya. Nah, naik Argo Wilis ya. Nah, nanti boleh main ke Jakarta naik bus 45 menit. Nah, nanti kalau selesai lasar ya, pembubaran kelas. Oke, atau kosnya Bu Rahma mau ke sini liburannya setelah lulus boleh ya bersebelas ke sini ke Jatinangor, kemudian ke Jakarta pulang pergi naik bus tuh 45 menit bener loh. 45 menit bus pulang sebalik lebih cepat. Nah, Brahma kuliah di D1 di Yogyakarta, D3 di Jakarta, S1 di Bandung, S2 di Sumedang. Ini nomor handphone Bu Rahma ya, mungkin sudah ada juga di WhatsApp group. Teman-teman, walaupun teman-teman sekarang laksanya full daring, teman-teman tidak mengurangi semangat ya, teman-teman harus semangat menyelesaikan, fokusnya adalah lulus mendapat sertifikat laksan. Oke. Baik teman-teman, itu sekilas tentang Bu Rahma. Sekali lagi jangan takut, Bu Rahma tidak akan menggigit ya. Oke, Bu Rahma itu terkenal katanya Bu Rahma itu baik katanya, kata orang-orang peserta ya. Biasanya Bu Rahma suka sebut ibu asramanya eselon 2 atau para kepala dinas. Bu Rahma itu galak kalau ada yang lupa absen. Siapa yang belum absen? Siapa yang nggak ngerjain tugas? Karena tadi kalau nggak ngerjain tugas nggak absen, nggak bisa ada nilainya nol. Karena Bu Rahma sayang biar nggak ada yang nilainya nol ya. Oke, baik teman-teman, itu sukses tentang Bu Rahma. Bu Rahma sudah menikah dengan anak 3, sudah 18 tahun di Jatinangor, sekarang menjadi BDI Suara ahli muda di bagian pelatihan. Itu mungkin profil dari Bu Rahma. Nah, sekarang sebelum ke materi, Bu Rahma akan kenalan dulu, karena kita akan sering ketemu ya. Ini Bu Rahma akan membimbing teman-teman sampai titik akhir latsar atau seminar akhir latsar, sampai teman-teman lulus ya. Oh ya teman-teman, selama Zoom, kalau teman-teman mau ke toilet, silakan di kolom chat ke toilet. Kalau tadi ada Bu, saya mah tiap 1 jam harus membunyikan lonceng. Boleh ya, yang membunyikan lonceng itu tugas, tidak apa-apa ya, tapi masuk lagi ke Zoom. Tadi siapa ya Bu? Di agenda 1 Bu, setiap 1 jam saya harus membunyikan lonceng. Saya bilang boleh ya. Nah, yang penting teman-teman konfirmasi. Oke, baik teman-teman, sekali lagi itu sekilas saja. Sekarang Bu Rahma harus kenalan dengan teman-teman ya. Biar Bu Rahma tahu 10 ini siapa saja sih yang akan Bu Rahma bimbing. Sekali lagi teman-teman, tidak ada yang kebetulan, semua sudah takdir. Bu Rahma takdirkan untuk membimbing teman-teman 11 peserta yang keren-keren ini ya. Harus keren-keren ya, harus terbaik ya. Oh iya, nanti saat penutupan akan dipilih 3 peserta terbaik. Mudah-mudahan ada di kelompok ini ya. Oke, ya teman-teman ya, insya Allah ya, fokus lulus. Kalau ranking itu bonus, semoga bonusnya itu atau yang masuk ranking 3 besar, 3 terbaik, 5 terbaik ada di kelompok 2 ini, di kelompok bimbingannya Bu Rahma. Ya. Tahun kemarin, tahun 2024 gitu ya, 2025, kelompok Bu Rahma ranking 1, ada yang ranking 1 ya. Terus ada yang ranking 4, juga ada ranking 3. Baik, tidak apa-apa, itu mah buat penyemangat aja. Tapi teman tadi fokusnya lulus ya. Fokusnya lulus, kalau ranking itu bonus. Oke, baik teman-teman, itu saja sekali lagi perkenalannya. Izin kita kenalan dulu ya. Mungkin dari NDH paling kecil, siapa di sini NDH paling kecil? Siap, saya Ibu. Silakan Teh. Siap. Kenalannya, sebutkan nama, kemudian tugasnya di mana, dan dulu kenapa sih alasannya pengen CPNS ya? Kenapa memilih CPNS? Motivasinya apa? Oke, silakan Teh. Siap, izin memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama saya Aldora Audrey Julieti Karos. Saya biasa dipanggil Aldora atau Dora. Jabatan saya adalah penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jombang. Alasan saya memilih CPNS karena kehidupan kedepannya lebih terstruktur Ibu, mulai dari pekerjaan dan gaji juga. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih. Gak usah malu-malu gaji gitu ya. Memang saya perlu gaji ya. Oke, cari uang betul. Tidak apa-apa ya. Emang jangan terlalu kamu di RC emang betul kita perlu uang ya. Bu Rahma juga ngajar perlu uang ya. Oke, terima kasih Teh Aldora. Next. Ya. NDH berikutnya. Siap, sini Bu. Oke. Izin perkenalkan, nama saya Arif Bisma Gus Ramadiansyah. Saya CPNS penjaga tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 2A Madiun. Alasan saya dulu daftar CPNS ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap.
Oke, terima kasih Kang Arif ya. Siap, Next, Ibu. berikutnya. Izin Ibu izin memperkenalkan diri. Saya dari NDH 11, nama saya Gita Finan Putra, formasi penjaga tahanan di Lapas kelas 2B Pasuruan. Alasan saya mendaftar PNS adalah ingin mendapatkan pekerjaan yang mapan dan jelas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kang Genta ya. Ini karena orang Sunda nyebutnya Akang sama Teteh aja ya. Karena jadi Kang Genta sama Teteh Aldora, Teh Najwa, Teh Hana. Oke, dari Kang Genta ke siapa nih? NDH Bu berikutnya. Gita. Silakan. Siap, izin Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hamdan Habibie Abidin, bisa dipanggil Abid. Formasi penjaga tahanan pada lapas kelas 2B Tulungagung. Untuk alasan mendaftar CPNS, yaitu sama, mencari pekerjaan yang layak. Oke. Akang soalnya keputus-putus di belakang ya. Oke, terima kasih Kang Hamdan ya. Next. Izin Bu, Ya. mohon izin perkenalkan nama saya Hana Putri Islami. Saya pemeriksa keimigrasian pemula dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak. Untuk alasan saya mendaftar pekerjaan ke ASN ini sama seperti rekan-rekan yang lain karena stabilitas karir, kemudian jenjang karir yang panjang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Teh Hana. Next. Terus 15 siapa? 15 ke 16 silahkan. Awaludin. Ihwaludin silakan. Izin Ibu, ganti pakai laptop ini Bu. Oh iya. Masih dengar tadi. Oke, baik, tidak apa-apa. Merhati. Mohon maaf Bu. Ya. Oke, boleh Pak Ihwa kita skip dulu. Ada lagi silakan. Kang Ilham silakan. Izin memperkenalkan diri Ibu. Boleh. Nama saya Ilham Fajar Sidik. Saya penjaga tahanan di Lapas kelas 2A Kediri. Alasan saya mendaftar CPNS karena pertama juga pekerjaannya yang stabil, kemudian mengikuti arahan dari orang tua. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Ilham. Next berikutnya. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Boleh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Macin, biasa dipanggil Macin, penjaga tahanan di Lapas kelas 2 Kediri. Nah, tujuan saya mendaftar CPNS ya prospek kerjanya bagus Ibu, buat kedepannya nanti. Oke, terima kasih Kang. Apa panggilan ini? Muhammad Ali Macin. Panggilannya apa? Ali. Macin Ibu. Oh, Macin. Oke. Bukan Dracin ya, Dramacin. Macin. Tidak Oke, ya, Bu. silakan. Teh Najwa senyum-senyum. Dracin apa Macin ya? Oke, terima kasih Kang Macin. Next. Siap, izin memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan nama saya penempatan tugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang, Bu. Untuk motivasi sama seperti rekan-rekan, prospek kerjanya yang prospek ke depan Bu bagus, kayak itu aja Bu. Oke, Terima kasih terima Bu. kasih. Panggilannya apa nih? Panggilannya Muhammad Indra. Siap, Indra Ibu. Oke, terima kasih Kang Indra ya. Next. Boleh Kang Ihwa Aludin dulu? Siapa ini? Oke, Teh Najwa. Oh, silakan. Oke, gak apa Teh Najwa. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Nazwa Antiasani, biasa dipanggil Nazwa.
Saya penjaga tahanan di Lapas Kelas 2A Kediri. Motivasi saya jadi PNS agar punya pekerjaan yang tetap sama gaji yang stabil. Oke, terima kasih Teh Najwa. Next. Mohon izin Ibu. Boleh? Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Iqbal Udin Ferdiansyah. Biasa dipanggil Iqbal, Ludin bisa. Saya bertugas di Lapas Kelas 2 Lamongan. Nah, kenapa saya memilih CPNS? Karena pekerjaan yang mulia dan gaji, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Ihwaluddin. Next. Baik, Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Theo Boga Herfian Putra, biasa dipanggil Theo. Saya bertugas di Lapas Muda kelas 2A Madiun. Kenapa saya daftar CPNS? Karena CPNS yang pertama mempunyai karir yang terjamin dan tentunya mendapat gaji, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Masih ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, baik sudah semuanya. Baik teman-teman, tadi cita-citanya biar struktur, biar dapat gaji di swasta juga dapat gaji ya. Cuma tadi lebih ke depannya lebih pasti atau lebih lebih terjamin ya. Oke, teman-teman, teman-teman sudah betul memilih CPNS sebagai karir teman-teman ya, tidak salah. Kalau teman-teman tadi ingin tenang sampai nanti ya, sampai usia tua. Teman-teman, waktu teman-teman COVID, teman-teman masih ke sekolah ya? Waktu teman COVID tahun 2020 masih sekolah? Oke. Siap masih, Bu. Masih, Bu. Sekolah, Bu. Berarti memang kita angkatannya jauh sekali, teman-teman angkatan milenial, Burahma angkatan kolonial ya. Oke. Oke. Mungkin teman-teman usianya dua kali baru usia Burahma ya. Oke, baik teman-teman, bahwa betul ya, jadi CPNS ini teman-teman waktu COVID itu gak ada yang tahu, tidak ada yang nyangka, tidak yang memprediksi bahwa itu akan COVID dan 2 tahun off ya. Banyak pramugari, pilot yang kerja itu dirumahkan dan tidak digaji, bahkan ada yang di PHK, ya dirumahkan. Nah teman-teman, Burahma walaupun kerjanya dari rumah, WFA gitu, WFH, tapi gajinya tiap tanggal 1 tetap cair. Ya, ini teman-teman. Jadi Burahma lebih dulu lebih tenang. Jadi kondisi apapun gajian tetap jalan. Tapi kalau di swasta waktu kan dirumahkan, teman-teman Burahma yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji. Tapi CPNS atau PNS Burahma dapatkan gaji tiap tanggal 1 tetap dapat gaji. Tetap dapat uang makan asal absen online. Nah, teman-teman ya. Jadi sudah betul kalau teman-teman memilih ini untuk ketenangan. Mungkin di swasta ada yang lebih besar, 2 digit, 3 digit gajinya. Tapi kan kita tidak ada yang tahu ya. Sempat itu ada viral bahwa manajer Ford gitu, sebuah mobil yang mewah, 1 bulannya bisa 50 juta sampai 150 juta per bulan, tiba-tiba dirumahkan saat COVID. Dan akhirnya showroomnya tutup kan tadi COVID ya, kena badai COVID dan sekarang dirumahkan. Nah kalau PNS walaupun tadi stabil gitu ya sampai kapanpun ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman sekarang mau teman-teman gaji teman-teman besar atau kecil? Teman-teman yang gaji yang sekarang? Alhamdulillah, Bu. Oke. Cukup, Ibu. Cukup. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah cukup buat merantau. Oke. Teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kadang bilang gaji PNS mah kecil, enakan gaji di swasta, tergantung kitanya. Kalau untuk hidup, insya Allah cukup. Gaji kita PNS untuk hidup pasti cukup karena sudah dihitung UMR. Tapi untuk gaya hidup pasti nggak akan cukup. Bagaimanapun namanya gaya hidup nggak akan cukup ya. Sekali lagi teman-teman cari pekerjaan PNS cukup biar terpenuhi sandang pangan dan papannya, tidak untuk gaya hidup. Gaji tinggi seberapapun dari untuk gaya hidup itu pasti tidak akan cukup ya teman-teman. Sekali lagi gaji itu cukup ya. Kemudian juga orang tua bisa lebih tenang kalau anak-anaknya PNS ya, lebih tenang, lebih senang ikut CPNS karena tadi orang tua bisa tenang. Burahma juga masuk CPNS teman-teman itu bapak Burahma kan seorang security ya, sekarang satpam. Burahma waktu kecil pernah nggak makan. Waktu kecil Burahma umur TK itu pernah nggak makan, terus bapak gini, pengen deh punya anak PNS.
Kenapa Pak? Biar sampai tua bisa beli beras, tidak ngerepotin orang gitu. Jadi cita-cita ayah saya sederhana, biar bisa beli beras, biar bisa makan, tidak ngerepotin orang. Tidak buat beli Hermes, tidak buat beli Rubicon, tidak buat beli apa, tapi biar bisa beli beras, bisa makan, tidak ngerepotin orang. Sama tadi ya, kalau teman-teman diarahkan orang tua seperti itu. Jadi intinya kita bisa hidup. Nah, teman-teman makanya tadi mohon teman-teman ketika dia CPNS tadi atau dari PNS, teman-teman kalau untuk gaya hidup tadi tidak akan cukup sampai kapanpun ya. Misalnya Teh Najwa beli kerudung yang butter scrub 500.000. Teh Hana beli kerudung yang di pasar 100.000 tiga. Sama-sama menutup hijab kan? Maksudnya sama-sama menutup aurat, sama-sama menutup kepala ya. Oke. Kalau tadi misalnya Kang Macin beli jam tangan Rolex ratusan juta, sama Kang Indra beli jam tangan biasa di pasar aja. Nah, nanti waktu Ramadan, apakah jamnya Kang Macin lebih cepat maghribnya? Wah, kalau jam tangan mahal lebih cepat maghribnya. Apa ya? Enggak kan? Enggak lebih cepat kan? Sama aja. Jadi Kang Macin dengan jam Rolex ratusan juta, Kang Indra dengan jam tangan biasa aja, waktunya sama. Nah, jadi teman-teman ya, jangan untuk gaya hidup. Yang penting fungsinya. Tadi kerudung butter scrub 500.000 sama yang 100.000 tiga sama saja ya. Teman-teman, bagaimana teman-teman harus bisa tadi menekan ego agar hidup cukup. Tadi teman-teman menggunakan gaji dengan halal ya. Nah, teman-teman, nah untuk biar tenang teman-teman dalam hidup, teman-teman dengar nggak bahwa katanya ke depannya akan ada perang dunia keberapa lah, akan ada masa apa? Mungkin sudah dengar ya di media sosial, nggak tahu itu benar atau enggak, tapi intinya teman-teman, insya Allah maksudnya sekarang itu cari pekerjaan yang stabil karena kita tidak tahu, karena kemarin COVID tidak tahu. Nah, kedepannya walaupun baru rumor-rumor katanya akan ada perang, akan ada ini, akan ada itu ya, tapi intinya kita sudah siap. Insya Allah di PNS akan lebih tenang ya, teman-teman, lebih stabil tadi, lebih struktur, dan juga teman-teman nanti mungkin insya Allah jenjang karirnya akan lebih baik ya, naik terus. Nah, teman-teman. Satu lagi, teman-teman, apa kelebihan teman-teman jadi CPNS? Nilai value apa yang teman-teman pegang di CPNS? Ada yang tahu? Apa nilai plus teman-teman jadi PNS, CPNS itu apa? Kan Ibu seneng ya, jadi mantu idaman, oke? Pasti jadi mantu idaman. Kemudian di lingkungan keluarga pasti orang tua senang, ya. Jadi yang belum menikah pasti jadi mantu idaman, pasti diincar ya. Satu lagi, teman-teman sangat dipercaya oleh Bank Jatim. Teman-teman itu pinjam uang ratusan juta dalam sekejap itu bisa, teman-teman. Itu kelebihan PNS. Nah, teman-teman, apalagi nanti kalau SK-nya udah turun ya, SK-nya udah turun, teman-teman begitu tuh itu Bank Jatim akan semakin lengket. Teh Hana mau update pinjaman, Teh Aldora mau dipinjain jaman gitu ya. Kang Hamdan itu si BJB. Kalau di kami BJB ya, kalau teman-teman Bank Jatim itu akan semakin lengket dan percaya sama teman-teman. Pinjam berapapun dikasih. Nah, jangan sampai teman-teman kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Pinjam yang banyak, akhirnya menghabiskan gaji. Setiap tanggal 1 tidak semangat kerjanya. Kenapa? Saya nggak gajian. Bukan nggak gajian, uangnya sudah diambil duluan ya. Kadang seperti itu ya. Jadi teman-teman dipercaya bank tapi gunakan dengan bijak. Boleh pinjam ke Bank Jatim boleh. Apalagi laki-laki buat beli rumah boleh. Karena rumah itu kalau berama istilahnya wajib. Karena rumah itu apalagi laki-laki ya. Nanti punya istri, punya anak, harus punya rumah. Jangan sampai mohon maaf setiap tahun ngontrak. Gak ada habisnya kalau ngontrak itu. Semakin sana semakin tinggi. Rumah walaupun kecil, mungkin rumah pertama itu bukan rumah idaman, tapi yang penting teman-teman punya untuk melindungi dari panas dan hujan ya. Pastikan kalau punya rumah itu wajib. Jadi teman-teman kalau pinjam ke Bank Jatim beli rumah itu wajib. Tapi rumahnya juga jangan yang terlalu elit. Jangan yang menghabiskan gaji, yang sederhana saja. Yang penting teman-teman aman, tidak ngontrak, kemudian lingkungannya aman ya. Kalau beli rumah boleh, tapi kalau untuk beli kendaraan yang banyak gayanya sayang, karena kalau kendaraan nilainya menyusut ya. Jadi teman-teman silahkan kepercayaan dari Bank Jatimnya ini teman-teman gunakan dengan bijaksana ya. Jadi banyak kelebihan jadi PNS. Nah, tapi teman-teman sekarang posisinya belum jadi PNS, masih CPNS. Sekali lagi bukan nakut-nakutin. Jadi teman-teman posisinya bukan jadi PNS. Biar jadi PNS-nya, yuk semangat nyusun aktualisasinya ya. Biar jadi PNS-nya,
Nah, C-nya hilangkan dulu dengan lulus latsar. Nah, lulus latsar tadi gongnya atau nilai tertinggi ada di aktualisasi yang hari ini akan Bu Rahma sampaikan atau akan Bu Rahma kita mulai di hari ini ya. Sekali lagi banyak kelebihan-kelebihan seperti itu ya. Baik teman-teman, itu mungkin sekilas tentang cerita aja ya. Oke, izin Bu Rahma share screen. Teman-teman waktu agenda 1 itu apa sih? Agenda 1 itunya? Agenda 1 materi dagangan itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? Agenda 1 nilainya apa aja? Atau modulnya atau materinya? Ya, siapa? Bela negara, Ibu. Bela negara. Apalagi? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Satu lagi? Isu kontemporer. Ah, betul. Isu kontemporer. Nah, isu kontemporer ini yang nanti akan teman-teman lakukan di aktualisasi ya. Jadi, wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, dan isu kontemporer. Itu di agenda 1. Kalau agenda 2 teh ada apa aja kalau agenda 2? Nilai-nilai dasar ASN. Oke. Apa aja, Mas? Nilai dasar ASN-nya? Berorientasi pelayanan, Terus? akuntabel, Ya. kompeten, harmonis, Ya. loyal, Ya. adaptif, dan kolaboratif. Oke, 100 ya. Nah, agenda 2 ini nanti adalah yang ruhnya diaktualisasi. Ruhnya Latsar itu aktualisasi, ruhnya aktualisasi itu agenda 2 atau bagaimana penanaman nilai-nilai berakhlak dalam tahapan kegiatan yang akan teman-teman buat ya. Oke, kalau agenda 3 ada apa aja agenda 3? Agenda 3 ada apa aja? Agenda 3 ada apa, ayo? Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Oke, ada 2 modul, apa aja nih agenda 3? Ada 2 modul agenda 3 apa ya? Yang tahu? Smart ASN sama manajemen ASN ya, itu kaitan dengan isu ya. Ini harus dihafal nanti pas ujian ditanya. Agenda 3 itu apa gitu ya. Baik, udah review sedikit ya. Nah, ini ya. Bahwa di RAS itu ada agenda 1, 2, dan 3. Yang bulat ini bahwa agenda 1 sebagai dasar ya untuk melandasi agenda 2, agenda 3. Bagaimana kita berintegritas, cinta bela negara, kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, dan wawasan kebangsaan. Kemudian juga ada agenda 2, tadi core value berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN. Tuh lihat di gambarnya. Isu yang merah itu dari manajemen ASN dan smart ASN. Ya, jadi bahwa nanti isunya harus dikaitkan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman apa itu aktualisasi? Ada yang tahu? Oke. Aktualisasi itu apa sih? Ayo jangan takut salah. Apa itu aktualisasi? Jangan takut Proses salah. Ya, proses ya. menjadikan potensi atau ide menjadi kenyataan. Oke. Ada lagi? Izin menjawab Ibu. Silakan, siapa ini? Ya, proses menerapkan ide atau gagasan
untuk menjawab isu atau masalah yang terjadi saat ini di UPT masing-masing. Oke. Tadi Kang Telkoka udah kenalan belum, Kang? Ya, sudah Ibu. Udah ya, kok Ibu baru lihat wajahnya enggak? Udah ya? Ya, Ibu kan sudah. udah. Oke, baik, takutnya kelewat tadi ya, mohon maaf. Ibu Rahmi itu karena 22 kelas, pusing juga di agenda 1, agenda 2, agenda 3, takut salah, makanya dilihat-lihatinnya, diplototin. Makanya dicatat nih, bimbingan angkatan 12, kelompok 2 siapa aja dicatat, takutnya salah ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita lihat apa itu aktualisasi ya. Kalau aktualisasi di Lasar adalah aktualisasi sebentar, belum keluar ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah muncul di layar? Sudah, Ibu. Oke. Jadi aktualisasi adalah sebagai intervensi agenda habituasi, kemudian kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran merancang aktualisasi, kemudian melaksanakan aktualisasi, itu kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, kualitas perencanaan, jadi mengaktualisasikan nilai-nilai agenda 1, 2, dan 3 dalam sebuah inovasi itu aktualisasi. Bagaimana sih caranya? Oke. Proses aktualisasi. Teman-teman, apa fungsi ASN? Ada berapa fungsi ASN? Ayo. Ada berapa fungsi ASN? Ada yang tahu? Ada 3. Ada 3. Apa saja, Kang? Pelayanan publik, terus pelaksana kebijakan publik, sama perekat dan perekat pemersatu bangsa ya. Nah, teman-teman kan mau jadi ASN nih, harus tahu fungsinya apa. Ya, ada 3 tadi. Sekali lagi, kadang penguji random nanyanya apa aja. Nah, jangan sampai tadi lagi berakhlak nggak bisa jawab. Minimal fungsi ASN harus tahu ya. Fungsi ASN ada 3. Tadi sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Fungsi ASN ya ada di agenda 3 gitu ya. Teman-teman itu harus dihafal. Jadi teman-teman jadi PNS bagian dari ASN itu apa sih fungsi dan tugasnya ya. Jadi ada 3 itu, pastikan teman-teman memahami itu. Nah, baik teman-teman. Gimana cara tadi merancang aktualisasi? Sudah terlihat? Oke, mohon maaf agak slow. Ini Bu, belum terlihat. Sudah? Baik, sudah Ibu. Nah, teman-teman sudah ada memahami apa agenda, kedudukan, dan peran ASN. Apa fungsi ASN? Tadi ada 3. Kemudian setelah itu mencermati kondisi tempat kerja. Teman-teman di tempat kerja sekarang, cermati kondisinya seperti apa. Apakah ada sesuatu yang miss? Apakah ada sesuatu yang belum optimal? Apakah ada sesuatu yang bermasalah? Nah, itu akhirnya teman-teman menemukan isu. Cara menemukan isu itu biasanya kondisi saat ini, oke? Kondisi saat ini bandingkan dengan kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya gimana sih? Gimana sih seharusnya mengurus imigrasi? Gimana sih seharusnya di rutan ataupun di lapas? Nah, teman-teman mencermati kondisi tempat kerja, kondisi saat ini bandingkan dengan kondisi yang harusnya, bandingkan dengan kondisi yang ideal. Di situ ada gap, ada permasalahan tidak, ada gap atau tidak, ada sesuatu yang miss atau tidak. Jika ada, itu teman-teman bisa jadikan isu. Misalnya, belum maksimalnya, belum optimalnya, masih rendahnya, belum adanya. Nah, itu ya, menemukan isu. Nah, dari isu itu, teman-teman nanti cari gagasan kreatifnya. Ya. Kemudian ada menentukan role model. Nah, teman-teman kemudian nanti ada menyusun rancangan aktualisasi. Ini tadi, ini untuk seminar teman-teman. Teman-teman seminarnya bulan Ramadan ya. Kalau nggak ya teman-teman tidak apa-apa ya. Kalau nggak salah sekitar menjelang itu ya, menjelang Idul Fitri. Oke. Nah, teman-teman ini adalah bagaimana teman-teman tadi menyusun rancangan aktualisasi. Nah, setelah seminar nanti teman-teman ada off campus. Teman-teman habis seminar itu teman-teman off campus
Di off campus itu teman-teman melaksanakan rancangan aktualisasi. Nah, saat melaksanakan aktualisasi, jangan lupa mengumpulkan bukti. Jadi selalu dipoto, dikit-dikit foto, nggak apa-apa eksis sedikit ya, karena untuk aktualisasi. Kemudian menyusun laporan, kemudian seminar akhir, dan teman-teman di sini lulus dengan PNS dengan kebiasaan baru atau tadi dengan penanaman nilai-nilai berakhlak. Ini siklusnya untuk aktualisasi ya. Teman-teman harus nyampe ke yang hitam bawah itu PNS dengan kebiasaan baru ya. Jadi C-nya hilang. Nah, teman-teman bisa jadi PNS-nya. Kemudian ini adalah menyusun rancangan aktualisasi. Teman-teman, bagaimana pertama mengidentifikasi isu. Tadi mengidentifikasi isu diambil 3, kemudian menetapkan core isu diambil 1 aja, kemudian menetapkan penyebab isu, menemukan gagasan kreatif, dan menetapkan kegiatan. Nah, teman-teman, ini outline rancangan aktualisasi. Ya, ada bab 1. Bab 1 ada latar belakang. Itu latar belakang, silakan umum, tapi di sini sudah terspil nanti apa yang diangkatnya atau permasalahan yang ada ya. Kemudian tujuan aktualisasi, ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi. Nanti Bu Rahma akan share contoh-contoh ya. Akan Bu Rahma share contoh-contoh laporan aktualisasi. Kemudian di bab 2 ada profil organisasi. Silakan dimasukin struktur organisasi, visi misinya apa ya. Kemudian di bab 2 juga ada profil peserta. Nah, profil peserta itu teman-teman, nanti biodata teman-teman jangan lupa ada fotonya. Fotonya boleh yang kemarin 4x6 yang dikumpulkan ke panitia, boleh yang merah putih itu ya. Profil peserta boleh yang 4x6, boleh yang bebas. Tapi tidak bagi kaos kalau bisa ya. Kemudian di bab 2 itu ada profil organisasi, ada profil peserta, ada role model. Nah, untuk role model ini teman-teman, role model ini adalah role model yang sudah menanamkan nilai-nilai berakhlak. Boleh tokoh nasional, boleh pahlawan, tapi kalau bisa orang Indonesia aja ya. Boleh pengusaha, nah, teman-teman, atau di kantor atau di Kementerian Imigrasi ada yang keren kepemimpinannya sudah menanamkan nilai-nilai berakhlak juga boleh. Nah, role model ini nanti silakan teman-teman cari dan ada fotonya juga ya. Nah, ini dinarasikan kenapa dia atau idola teman-teman. Idola teman-teman siapa ya? Oke. Kemudian ada teori nilai berakhlaknya dan ada teori agenda 3-nya, manajemen ASN dan smart ASN. Untuk teori bebas mau banyak mau sedikit, yang penting ada teori agenda 2 dan agenda 3 ya di bab 2. Nah, kemudian di bab 3. Di bab 3 itu ada deskripsi isu. Nah, deskripsi itu nanti mungkin teman-teman kemarin pas agenda 3 sudah ada tugas ya, isu 3 isu sudah ada. Nah, itu dimasukin ke bab 3. Nah, teman-teman, jika isu yang dari tugas agenda 3 mau teman-teman pakai lagi, itu silakan dirapihkan, dimasukin ke agenda atau ke bab 3. Nanti tinggal menambahkan yang kurangnya, ya. Nah, misalnya belum ada manfaat, belum ada matrik rancangan, rekapitulasi dan rencana jadwal pelaksanaan. Sekali lagi, bab 3 ini boleh mengambil dari tugas isu yang individu di agenda 3, ya. Isu itu apa sih? Isu adalah subjek penting yang diperdebatkan oleh banyak orang ya. Nah, bagaimana cara menetapkan isu tadi? Teman-teman peduli terhadap masalah dalam organisasi. Teman-teman peduli terhadap masalah yang ada di tempat lingkungan kerja teman-teman. Kemudian memetakan hubungan kausalitas, terus mampu mengembangkan dan memilih alternatif, dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Mampu berpikir konseptual ya. Ini mah contoh aja teman-teman ya, contoh. Oke. Saudara bekerja pada unit pelayanan dan saudara menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian panjang. Mungkin ini boleh juga sih, misalnya saudara ada bekerja di bagian imigrasi pelayanan paspor. Oke. Teman-teman melihat di ruang tunggu terjadi antrian panjang. Nah, teman-teman mempunyai ide apa? Membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu, membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan. Ini contoh ya, contoh teman-teman melihat isu. Kemudian contoh lain dari seorang perawat. Boleh juga di sini Anda seorang petugas lapas ya, bekerja di unit lapas. Banyak teman-teman banyak temuan-temuan. Tadi misalnya
apa yang teman-teman lakukan atau teman-teman apa yang teman-teman temuan di lapangan ya. Contoh lainnya. Nah, kemudian teman-teman isu mengenai suatu isu kalimatnya itu kalimat negatif. Masih kurangnya, masih rendahnya, belum optimalnya. Memuat fokus dan lokus. Contoh saya bawa nih. Jadi teman-teman sekali lagi kalimat isu awali dengan kalimat negatif. Yaitu rumus 1. Kalimat isu awali dengan kalimat negatif. Rendahnya kesadaran pasien, kurangnya pemahaman masyarakat, kurang optimalnya, masih lambatnya. Itu adalah kalimat-kalimat isu atau diawali dengan kalimat atau kata negatif. Ya. Nah, ini teman-teman, dari 3 isu yang terangkat, teman-teman, ditapis. Boleh APKL, boleh pakai USG. Salah satu saja yang teman-teman kuasai. Ya, teman-teman sekali lagi, yang teman kuasai apa? Ya, boleh salah satu, gak usah dua-duanya. Kemudian tadi, memilih menentukan isu yang paling tepat untuk dicari solusinya. Diambil dari USG itu, mana yang tertinggi nilainya. Itu yang akan dijadikan isu. Nah, itu ambil satu saja ya. Nah, teman-teman, setelah terpilih isu yang akan diangkat, teman-teman cari penyebabnya. Kenapa itu penyebabnya apa saja? Boleh pakai fishbone, SWOT, atau gap analysis yang teman-teman kuasai atau yang teman-teman pelajari di agenda 1. Oke. Kemudian dari ketika sudah mendapatkan penyebabnya, teman-teman tentukan solusi kreatifnya apa. Teman-teman harus menentukan solusi kreatifnya. Contoh, tadi kalau contoh, kurangnya kesadaran pasien cuci tangan. Alternatifnya apa? Menambah sarana, membagikan leaflet, menempelkan leaflet, dan melakukan sosialisasi tentang cara cuci tangan. Bisa ini juga. Oke. Nah, untuk gagasan kreatif, hubungkan nanti dengan agenda 3, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Oke. Nah, teman-teman, nanti setelah itu dibuat beberapa kegiatan. Tahapan kegiatannya minimal ada 4 ya. Nanti dalam bentuk ini teman-teman, membuat matrik rancangan aktualisasi ya. Ini rancangan seperti ini. Di sini ada contohnya. Oke, langsung ke contoh. Nah, contoh ini contoh jadwal. Ini contoh matrik. Nah, kemudian nanti contoh teman-teman nomor 1. Tadi teman-teman gagasannya apa? Dibuat kegiatannya apa? Minimal 4 kegiatan. Per kegiatan minimal 2 tahapan. Setiap tahapan harus ada outputnya dan setiap tahapan harus ada nilai-nilai berakhlaknya. Karena nilainya besar tadi. Internalisasi nilai-nilai berakhlak, kemudian keterkaitan dengan misi-misi tempat kerja teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman ada tabel berakhlaknya. Oke, direkap dari materi tersebut. Tadi teman-teman kenapa sih aktualisasi ini gongnya latsar? Karena tadi di sini nih, teman-teman lihat, nilainya 50% dari aktualisasi, 10% dari sikap perilaku, 20% dari akademik, yang tadi teman-teman akademik nanti akan ada 2 yang dari Smart Bank, dari si Bangkom sama yang tertulis, kemudian ada PKTBT dari stasi pengirim. Nah, aktualisasi ada di agenda 4, itu 50%, makanya banyak yang ditunda itu karena tidak dikerjakan ya. Nah, teman-teman, evaluasi rancangan atau seminar rancangan bobot nilainya 20%. Yaitu ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan, tahapan rencana kegiatan, relevansi kegiatan dengan agenda 2, dan teknik komunikasi. Nah, teman-teman tuh, isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai dengan bukti-bukti dan kaitkan dengan agenda 3. Kemudian, gagasan kreatif dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian, kegiatan relevan, saling menyambung. Kemudian juga tahapan kegiatan itu diaktualisasikan dengan agenda 2 ya. Dan teknik komunikasi. Ini untuk teknik presentasi. Nah, teman-teman, mungkin itu sekilas tentang aktualisasi ya, aktualisasi yang harus teman-teman buat. Nah, itu untuk teorinya sudah selesai. Nah, teman-teman, jadi aktualisasi ini teman-teman kita ketemu hari ini sama hari apa nih? Nah, teman-teman, nanti hari ini kita harus finalkan dulu isunya ya. Teman-teman mau ngambil apa? Pertama, isu yang teman-teman angkat
boleh dari tugas agenda 3. Namun harus persetujuan mentor. Mentor itu atasan teman-teman. Kalau tidak ada persetujuan mentor, takutnya pernah ada kasus tahun 2025, ada peserta satu yang ditunda karena mentornya tidak mensupport aktualisasinya. Akhirnya ditunda satu orang. Nah, teman-teman sekali lagi, isu-isu yang akan teman-teman jadikan aktualisasi harus persetujuan dari mentornya. Oh, jangan itu malu, itu boroknya kantor, jangan diangkat, itu ikutin arahan mentornya ya. Ikutin arahan mentor dari teman-teman biar tadi mendukung. Bu, kalau mau rubah boleh, Bu. Dari yang tugas Kemen Agenda 3 boleh. Dipersilahkan ya. Yang penting teman-teman harus membuat aktualisasi ya. Nah, teman-teman, sebelum sudah melanjutkan ada pertanyaan, silahkan terkait aktualisasi. Atau bingung? Kalau bingung berarti teman-teman berpikir, udah masuk semuanya. Aduh, apa dulu nih? Berarti berpikir, ilmunya masuk ya. Kalau bingung berarti ilmunya masuk. Oke, silakan, mau tanyain nggak? Izin bertanya, Boleh. itu kan buat pakai USG itu kan. Nah, itu atau apa yang di agenda 3, isu ketiga-tiganya dimasukkan semua, terus dipilih satu atau bagaimana Ibu? Oke, jadi betul, jadi tetap 3. Dari 3 itu dimasukkan ke tabel USG. Nah, dari tabel itu terpilih satu aja yang diambil. Nggak usah tiga-tiganya, salah satu aja yang berdasarkan hasil tabel USG itu tertinggi nilainya dan itu harus segera dilaksanakan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, nggak usah tiga-tiganya. Isu yang diangkat 3, tapi yang diangkat nanti 1. Tapi tetap di laporan ada tiga-tiganya ya. Oke, ada Ini lagi? Bu, Boleh? untuk yang isu dan aktualisasi ini tuh boleh nggak kalau misalnya memanfaatkan barang yang sudah ada atau yang nggak kepakai atau harus banget yang terobosan baru gitu Ibu? Jadi jika ada tapi belum optimal, boleh dipakai lagi. Jadi misalnya sudah ada tentang apa? Contohnya apa, Teh Hana? Ini Bu, mungkin seperti kursi roda yang nggak pernah kepakai terus kemungkinan dibuatkan program lagi gitu Ibu. Boleh. Jadi belum optimalnya penggunaan kursi roda di ini. Kenapa belum optimal? Sudah ada tapi nggak berjalan. Jadi Teh Hana mau bikin ide apa biar berjalan. Jadi teman-teman aktualisasi boleh terobosan baru, new banget. Boleh juga tadi yang sudah ada tapi belum optimal dioptimalkan. Tadi yang penting teman-teman aktualisasi adalah inovasi sederhana. Oke, kenapa sederhana? Jadi inovasi tidak semua harus yang big, harus yang besar, yang mahal, tidak. Inovasi itu boleh sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada dan bermanfaat. Yang tadinya belum optimal menjadi optimal dan bermanfaat. Yang tadinya waktunya panjang menjadi pendek, waktunya bermanfaat. Yang tadinya biayanya mahal menjadi zero atau biayanya lebih rendah itu bermanfaat. Jadi teman-teman boleh dibidik dari berbagai macamnya. Boleh dari mekanismenya, prosedurnya, mennya, manusianya, SDM-nya, peralatannya, cara pelayanannya. Boleh dibidik dari manapun ya. Yang penting teman-teman punya ide kreatif untuk meningkatkan kinerja tempat kerja teman-teman. Bu, tapi saya cuma sederhana. Tidak apa-apa kalau sederhana tapi bermanfaat itu tidak apa-apa ya. Jadi bukan satu yang bikin website enggak juga ya. Atau Bu ini edukasi masih rendah pendidik apa? Pemahaman warga terkait tata cara apa, teman-teman dibuat konten yang kreatif. Boleh juga membuat konten, membuat SOP, membuat tadi leaflet, kemudian sosialisasi. Intinya tujuannya adalah meningkatkan kinerja atau mengurangi permasalahan yang ada. Ya, mengurangi permasalahan yang ada di kantor, meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kinerja kita dan kinerja organisasi. Oke? Ya itu ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Nah, teman-teman, tugasnya, belum tugasnya, teman-teman nanti memfinalkan bab 3. Karena bab 3 itu tadi ruhnya aktualisasi ya. Nah, Bu Rahma akan kasih contoh yang itu ya, yang sudah seminar ya. Jin, Bu Rahma itu dulu, Bu Rahma buka dulu. Cara penulisannya teman-teman ya. Nah,
Maaf, agak lama sini sinyalnya. Hmm. Share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, teman-teman, karena bab 1, bab 2 lebih ke teori dan umum, nanti bab 2, bab 1 boleh belakangan ya. Kita ke itunya dulu. Jantungnya, itu dia bab 3 ya. Bab 3-nya dulu kita utamakan. Oke. Nah, teman-teman cara penyajiannya ya. Teman-teman, dari tugas agenda 3 yang individu, teman-teman rapikan dalam bentuk Word. Ya, kalau udah ada Word-nya silakan dilengkapi ya. Ini bab 3 seperti itu, deskripsi isu. Oke. Nah, teman-teman bab 3 seperti ini. Apa aja yang di bab 3 nanti Brahma share ya. Nah, teman seperti ini. Nah, ini isunya ada 3. Isu ke-1, belum adanya SOP terkait, ini yang contoh ya, belum adanya. Kemudian dari isu itu ada narasinya, kemudian ada bukti visualnya. Nah, teman-teman harus berdasarkan bukti ya. Kalau itu belum optimal, belum maksimal buktinya. Kemudian ini kemudian isu kedua ya. Isu kedua apa? Ada buktinya, ada datanya. Kemudian isu ketiga ya. Seperti ini. Kemudian dari isu itu penetapan core isu. Nah, penetapan core isu di bawahnya. Nah, masukin ke USG. Seperti ini teman-teman ya. Masukin ke tabel USG seperti ini. Kemudian dari 3 itu terpilihlah 1. Misalnya terpilih 1. Dari terpilih 1 dianalisis pemakai fishbone atau SWOT. Nah, dari fishbone itu cari gagasan kreatifnya apa. Ini cara penyajiannya. Oke. Nah, teman-teman tugasnya finalkan dulu yang isu sampai ke fishbone-nya ya. Ya, sama gagasan kreatifnya manfaatnya apa. Nah, ini nanti Bu Rahma akan kasih contohnya. Nanti kalau sudah final masuk ke matrik kerancangan. Seperti ini. Nanti akan Bu Rahma kasih contoh, akan share di grup ya. Nah, ini adalah matrik kegiatannya untuk melaksanakan ide kreatif yang teman-teman pilih. Kemudian ada nilai-nilai berakhlaknya. Nah, teman-teman di sini nanti direkap. Nilai berakhlaknya ada berapa? Pastikan tidak ada nilai berakhlak yang 0. Kemudian nanti di sini ada jadwalnya. Jadwalnya dalam bentuk seperti ini. Minggu ke-1, minggu ke-2, seperti itu ya. Nah, teman-teman itu saja yang Bu Rahma share screen. Ada pertanyaan? Sekarang siapa yang mau paparan isu? Silakan. Yang tugas agenda 3, boleh. Nanti Bu Rahma review. Yang agenda 3-nya mau ditampilkan, boleh. Yang tugas agenda 3 ya, dalam bentuk Word-nya, silakan. Oke teman-teman, bukan akan untuk itu. Kalau laporan tidak dikerjakan, tidak maksimal, itu nilainya minimal, teman-teman bisa ditunda ya. Jadi teman-teman kerjakan dengan maksimal ya. Silakan ada yang mau paparan isunya? Yang tugas agenda 3 silakan dibuka. Lebih enak. Ibu mohon izin. Boleh? Ini saya boleh mencoba Ibu. Boleh silakan. Yang Word-nya ada yang Word ya. Iya, baik.
Izin Ibu, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Teh Helen, silakan dipaparkan. Ya, untuk isu yang saya ambil, kemarin ada isu pertama di belum optimalnya sarana komunikasi di loket yang menghambat kelancaran proses wawancara bagi pemohon kelompok rentan. Kemudian yang kedua, ketidakteraturan manajemen dokumen pasca wawancara yang mengakibatnya tingginya resiko berkas pemohon itu terselip atau tertukar tempat dengan berkas lain, berkas wawancara antara M-Paspor dan prioritas. Kemudian untuk yang ketiga, ada minimnya variasi konten edukasi pada ruang layanan yang mengakibatkan pesan-pesan keimigrasian jarang dibaca oleh pemohon itu. Oke. Terus ke bawah. Kemudian untuk isu yang pertama, yakni belum optimalnya sarana komunikasi di loket yang menghambat kelancaran proses wawancara bagi pemohon kelompok rentan. Jadi untuk kondisi saat ini tuh komunikasinya masih manual dan terbatas, Ibu. Ketika ada pemohon kelompok rentan seperti lansia atau anak-anak yang masuk eh, ke ruang wawancara, kami sebagai petugas harus ke luar dulu untuk memanggil pendamping ketika ketika si anak-anak tadi atau lansia tadi membutuhkan sesuatu ketika proses wawancara. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan waktu, kemudian suasana tidak kondusif karena petugas harus lalu lalang, kemudian ada hambatan pelayanan karena kelompok rentan. Hambatannya kepada si pemohon tersebut. Untuk analisis dampaknya di efisiensi waktu, profesionalisme, kemudian akurasi komunikasi antara pemohon dan petugas wawancara, kemudian ada juga kesehatan kerja dan kenyamanan psikologis. Untuk pihak yang terdampak, yakni pihak internal, yakni petugas wawancara sebagai verifikator atau yang melakukan wawancara, kemudian supervisi atau kepala seksi pelayanan yang bertanggung jawab atas kelancarannya suatu wawancara, yang mengakibatkan tidak efisiennya waktu sehingga proses wawancara jadi lebih panjang. Untuk pihak eksternalnya, yakni pada pemohon kelompok rentannya sendiri, baik lansia maupun anak-anak, dan juga penyandang disabilitas, kemudian pendamping pemohon yang menunggu di ruang tunggu, dan serta masyarakat umum. Ini khususnya bagi pengunjung lain yang merasakan dampak berupa suasana ruang tunggu yang lebih kurang tertib karena ada petugas yang berlalu lalang. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yakni manajemen ASN ini, untuk penyediaan mikrofon di loket kami atau loket wawancara merupakan implementasi dari manajemen ASN yang mana petugas menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pelaksanaan atau pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan ini ASN dapat mengelola waktu layanan secara lebih terstruktur, mengurangi kelelahan fisik akibat perjalanan dari loket ke ruang pemohon tadi, menciptakan pelayanan terpenuhi tanpa hambatan komunikasi. Hal ini selaras dengan upaya menciptakan birokrasi yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat, khususnya dalam memitigasi antrian agar tidak menumpuk dan tidak adanya kendala teknis pemanggilan manual. Kemudian untuk Smart ASN-nya sendiri, Ibu, perspektifnya karena ini merupakan suatu inovasi sederhana yang mencerminkan nilai hospitality atau pelayanan dan penguasaan teknologi dalam merespon kebutuhan pemohon. Karena kita menyediakan mikrofon ini untuk memudahkan pemanggilan pendamping tersebut.
penggunaan perangkat audio ini juga menunjukkan adaptasi ASN terhadap perubahan digital dari pemanggilan manual kepada pemanfaatan teknologi. Kemudian langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tapi juga membuktikan bahwa ASN memiliki kepekaan terhadap kenyamanan kelompok rentan, sehingga pelayanan menjadi lebih inklusif. Kemudian untuk data visualnya sebagai berikut. Untuk isu yang kedua, ini ketidakteraturan manajemen dokumen pasca wawancara yang mengakibatkan tingginya risiko berkas ini tertukar atau terselip antara M-Paspor dan berkas prioritas. Kemudian untuk kondisi saat ini atau kondisi awalnya ini berkas tidak terorganisir, kemudian resiko tertukarnya masih tinggi, pencarian berkas menjadi lebih lambat, kemudian ketergantungan individu. Jadi ketika salah satu individu meletakkan berkas, cuma perorangan ini aja yang mengetahui letaknya, sedangkan yang lain masih kesulitan. Kemudian sistem pengawasan lemah, jadi sulit untuk hal ini sulit melakukan pengecekan atau rekapan Ibu. Kemudian untuk analisis dampaknya, peningkatan kecepatan alur kerja, meminimalisir human error, serta transparansi akuntabilitas. Kemudian untuk standarisasi lingkungan kerja juga. Untuk poin C, pihak yang terdampak, yakni pihak internal atau penyelenggara, yang pasti petugas wawancara sendiri, yang setelah berkas pasca wawancaranya kan yang meletakkan juga petugas wawancaranya juga Ibu. Kemudian petugas alokasi paspor, karena ini setelah alur wawancara, berkas-berkasnya akan dibawa ke belakang untuk dialokasikan paspornya. Dan yang ketiga, petugas pencetakan paspor. Untuk keterkaitannya dengan agenda 3, yakni implementasi pelabelan RAK ini merupakan wujud nyata dari manajemen ASN dalam menciptakan tata kelola administrasi yang lebih tertib, disiplin, dan akuntabel. Dengan adanya sistem pengelompokan ini, ASN dapat menjelaskan perannya sebagai pelayan publik yang profesional, meningkatkan resiko kesalahan atau human error, serta memastikan efektivitas alur birokrasi dari tahap wawancara hingga penyelesaian paspor. Jadi ini selaras dengan upaya pembangunan lingkungan kerja yang terstandarisasi. Untuk dari Smart ASN-nya sendiri, ditinjau dari perspektif Smart ASN ini ada inovasi pelabelan ini mencerminkan prinsip integritas dan profesionalisme dalam mengadopsi manajemen kerja yang efektif. Menjadikan hal ini lebih efektif, meskipun sederhana, pelabelan RAK ini adalah langkah strategis dalam mewujudkan digital literacy, khususnya pilar digital culture yang membangun budaya kerja rapih, ringkas, dan sistematis. Kemudian untuk isu yang ketiga, yakni minimnya variasi konten edukasi pada ruang layanan yang mengakibatkan pesan keimigrasian jarang dibaca oleh pemohon. Untuk yang kondisi saat ini, suasana ruang layanan yang kelompok A sedikit kaku, ini lebih karena banyaknya informasi grafis itu berlebih ke banner, kemudian pamflet seperti itu, yang biasanya menggunakan bahasa formal dan lebih birokratis. Kemudian kurangnya inovasi visual, informasi sulit dicerna, kemudian rendahnya atensi pengunjung. Untuk kondisi yang terakhir yaitu potensi edukasi yang terabaikan. Kemudian untuk analisis dampaknya, penyederhanaan alur paspor atau informasi-informasi terkait keimigrasian, kemudian kejelasan persyaratan dokumen, ini masih terkait dengan informasi-informasi keimigrasian yang dapat saya sampaikan melalui jenis produk. Ini juga termasuk dalam informasi keimigrasian. Yang ketiga, edukasi pemeliharaan paspor, kelancaran proses paspor. Untuk kelancaran proses paspor ini, karena pemohon yang datang akan membaca informasinya dan akan lebih baik, memiliki pemahaman yang lebih baik, sehingga proses tanya jawab atau verifikasi dokumennya akan lebih efisien. Untuk poin yang C adalah pihak yang terdampak. Untuk pihak yang terdampak ini, yakni customer service atau duta layanan sebagai penyedia informasi di bagian depan. Kemudian petugas wawancara, ini yang memverifikasi dokumen serta melakukan proses wawancara. Kemudian bagian humas atau IT yang memiliki
a- aset konten atau dapat dibilang konten tambahan yang dapat digunakan kembali untuk media sosial. Kemudian untuk pihak eksternalnya sendiri pasti pemohon paspor yang utamanya ibu yang merupakan masyarakat umum. Kemudian pemohon kelompok rentan karena biasanya untuk visualisasi komik lebih menarik di mata anak-anak. Dan untuk pihak yang ketiga yakni instansi sendiri, yakni kantor imigrasi yang untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakatnya saja. Eh, in- Indeks kepuasan masyarakat. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN, yakni penyediaan media komik edukatif di ruang layanan merupakan manifestasi nyata dari manajemen ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dengan menyajikan prosedur permohonan paspor yang lebih visualisasinya lebih utuh dan menarik, ASN menunjukkan profesionalisme dalam mengelola komunikasi kebijakan guna meminimalisir hambatan administratif. Upaya memastikan bahwa setiap informasi ini dapat diterima dengan baik mengenai hak dan kewajiban masyarakat yang tersampaikan secara akuntabel sehingga terciptanya alur kerja yang lebih efektif. Kemudian untuk Smart ASN sendiri, Bu, secara keseluruhan untuk ini merupakan inovasi yang mencerminkan nilai ASN, yakni khususnya pada aspek pelayanan atau hospitality dan literasi digital. Kemudian untuk kemampuan ASN dalam mentransformasi regulasi yang sedikit terbilang kaku menjadi konten visual yang lebih menarik. Kemudian penempatan komiknya ini akan ditaruh di ruang layanan. Jadi tidak hanya membangun citra instansi yang ramah dan humanis, tapi juga membuktikan kemampuan ASN dalam berpikir kritis dan memberikan solusi bagi semua kalangan. Mohon izin Ibu, ini sampai analisis terapan isunya juga. Oke, lihat ke bawah teh, nggak usah dibahas. Lihat dulu aja sekilas ke bawah. Oke, baik. Stop, apa Izin ini? Ibu. Naik dulu, naik itu tadi yang USG-nya naik. USG-nya naik dulu. USG-nya naik. Baik. Nah, Teteh ini tadi kalau Bu Rahma lihat ini sudah bisa menjadi cikal bakal bab 3 ya, tinggal dirapihkan lagi penulisannya. Cuma ini teh yang kalimat isu yang di kolom pertama ini harus sama dengan isu yang di atasnya, kalimatnya ya, kata-katanya ya. Jadi copy paste dari atas, dari isu pertama dimasukin ke kolom ininya atau ke tabel ininya harus sama persis ya. Tidak hanya untuk Teh Diana, untuk semuanya. Jadi yang dimasukin ke tabel isu, ke tabel tapisan isu USG, kalimatnya harus sama dengan isu yang di atas ya Teh ya, yang di deskripsi. Terus kemudian ini sudah oke. Nah, kalau bisa itu peringkatnya jangan pakai nomor ini, tapi pakai angka Romawi biar tidak tertukar dengan nomor. Kemudian sebelum kolom isu ada kolom nomor. Jadi ada itu ada 3 isu, kolom 1, 2, oh itu nomor 1-nya digabungin ya, 1. Oke, nggak apa-apa. Biasanya ada kolom nomor, tapi karena Teteh udah dimasukin ke situ tidak apa-apa. Nah, jadi peringkatnya pakai Romawi, kemudian nanti isu yang diangkat di blok dikasih warna. Coba Teh blok Teh. Hanya Teteh nomor 1 di blok pakai itu tuh, pakai ember tumpah. Teh di blok 1 baris, nah pakai itu di atas ada ember tumpah. Deket kotak 3 tuh, deket tabel. Di atas ada. Nah, gitu ya. Nah, itu teman-teman isu yang diangkat itu pakai warna. Kamu udah nulis makan belum? Kemudian ke bawah lagi Teh. Nah, itu Teh ini pakai fishbone. Di kepala ikan tulisannya apa Teh? Di kepala ikan. Ini untuk belum optimalnya sarana komunikasi di loket yang menghambat kelancaran proses wawancara bagi pemohon kelompok rentan. Jadi isu yang nomor 1 tadi, Ibu. Ya, berarti antara isu yang di deskripsi dengan isu yang di kolom USG dengan yang di kepala ikan, kalimatnya harus sama, ya. Oke, jadi kalimatnya harus sama, jangan dipotong. Mungkin Teh ininya dalam rangka menghambatnya harusnya nggak usah Teh. Jadi itu kan nanti di narasinya. Jadi mungkin belum optimalnya sarana komunikasi di loket di mana ya. Nanti yang tadi yang menghambatnya mungkin Teteh sampaikan di narasinya, di deskripsinya ya. Jadi untuk isunya di kalimat isunya, judul isunya mungkin tadi tidak usah disampaikan yang menyebabkannya, nggak usah. Tapi itu nanti disampaikan di narasinya ya, di keterangannya. Oke, coba lihat ke bawah.
Oke. Oke. Nah, teman-teman, kayaknya kalau dilihat dari kalau teman-teman agenda 3-nya sudah melaksanakan dengan baik, tinggal melanjutkan. Tinggal langsung di apa? Teman-teman langsung dikonversi ke bab 3 ya. Dikonversi ke bab 3, ikuti tadi outline rancangannya. Silakan semuanya dimasukkan ke bab 3, dirapikan untuk untuk penyajiannya ya Teh ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi semua kayaknya kalau Teh Hana udah membuat seperti ini, teman-teman harusnya bisa mengikuti ya. Nanti teman-teman silahkan dari tugas agenda 3 individu, silahkan digunakan untuk bab 3, silahkan Pak untuk apa ya Bapaknya, untuk narasinya silahkan semua dimasukin ya. Dirapikan lagi ya Teh ya, sudah dengan outline-nya ya. Oke, terima kasih Teh Hana ya. Siap Ibu, terima kasih izin stop share screen-nya. Terima kasih Bu. Sama-sama Teh Hana ya, itu udah agak lengkap itu ya, tinggal memoles-moles saja ya. Nah teman-teman, kalau tugas agenda 3-nya benar-benar dikerjakan seperti Teh Hana atau teman-teman mengerjakan, silakan langsung dikonversi ke bab 3 ya isunya. Namun pastikan ketika isu yang diangkat itu tanya ke mentor, Pak saya mau membuat ini, Bu membuat ini, Ibu setuju atau tidak. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman harus konfirmasi ke mentor untuk tadi isu yang diangkatnya, jangan langsung mengerjakan dulu. Pastikan dapat ACC dari mentornya teman-teman ya. Dari mentor teman-teman pastikan mendapat ACC teman-teman sehingga tadi teman-teman lancar dalam pelaksanaannya. Kemudian tadi pastikan tadi kalimat isunya negatif. Kemudian teman-teman nanti judul aktualisasi adalah bentuk positif dari isu yang diangkat. Judul aktualisasi adalah bentuk positif, karena kalau tadi isu itu kalimat negatif, berarti judulnya bentuk positif dari isu yang diangkat, atau judul itu adalah jawaban dari isu yang diangkat. Ya. Nah, namun teman-teman dalam nanti menentukan judul, teman-teman boleh judulnya yang singkat, padat, dan jelas. Boleh membuat branding. Misalnya kemarin ada siapa ya yang perawat si patuh, sistem kepatuhan cuci tangan kayak gitu. Teman-teman boleh sidilan, sistem informasi laporan bulanan. Atau tadi teman-teman silahkan kayak kering BCA, gitu ya. Halo itu boleh teman-teman ya. Judulnya boleh judul yang branding, boleh yang singkat padat, tapi memuat apa yang akan teman-teman lakukan ya. Sekali teman-teman ya, cari judul-judul yang membuat branding, yang membuat branding orang penasaran pengen apa sih gitu ya. Nah, di Bu Rahma kemarin ada tadi Sidilan, ada Nopita di Kampung KB, dia tugasnya di Dinas Kepemudaan Perempuan tentang KB dan Kampung Nopita si KB gitu kan. Terus juga silakan branding itu boleh dari singkatan, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa daerah, boleh pakai bahasa Sunda, boleh singkatan, boleh akronim dari akronim teman-teman. Tapi yang menarik sehingga orang pengen tahu ini apa sih isinya. Orang ingin membuka, ingin membaca apa sih yang dibuat oleh Kang Hamdan, apa sih yang dibuat oleh Kang Theo Koka ya. Itu betul seperti itu ya. Jadi buat judul yang bombastis, yang branding. Tapi Bu, saya belum nemu, gak apa-apa ya. Kalau nemu nanti terakhir gak apa-apa. Intinya judul yang diangkat, satu memuat satu. Tadi bentuk positif dari isu yang diangkat. Sekali cuma satu yang diangkat ya. Kedua, tadi jawaban dari isu yang diangkat. Tadi Teh Hana ada bukti visualnya nggak tadi di bawahnya? Ibu tadi lupa. Jadi semua isu ada buktinya. Di sini Bu ada yang sudah saya cantumkan dan ada satu yang belum saya cantumkan. Mohon izin Ibu. Pastikan semua isu ada evidennya atau ada bukti visualnya. Itu sebagai penguat apa yang teman-teman angkat itu emang belum optimal. Jangan sampai isu yang diangkat itu adalah persepsi sendiri. Makanya harus ada bukti ya. Jadi harus ada bukti. Nah, bukti itu harus mengarah ke benar-benar isu yang diangkat. Teman-teman kalau contoh, Bu Rahma masuk ke ruangan kerja jam 9. Bu Rahma dikatakan disiplin atau tidak disiplin? Bu Rahma masuk ke ruang Bu Rahma jam 9. Bu Rahma itu disiplin atau tidak disiplin? Ini Bu,
Ya. Tergantung untuk jam operasionalnya. Kalau misalnya memang jam 9 itu merupakan jam operasional, lebih baiknya sebelum jam 9 sudah ada di ruangan. Terima kasih. Kalau jam 8 teh, kalau teh Bu Rahma jam harusnya 7.30. Tapi Bu Rahma masuk ruangannya jam 9. Bu Rahma disiplin atau tidak? Intinya Ibu kurang disiplin dan mengingat kebetulan kurang persiapan ketika akan melakukan pekerjaan. Kenapa Bu Rahma tadi kurang disiplin teh? Buktinya apa kalau Bu Rahma kurang disiplin? Apa? Buktinya Bu Rahma kurang disiplin apa teh Hana? Kalau untuk masuk ruangan sendiri, mungkin CCTV Ibu. Nah, teman-teman, kalau masuk ruangan jam 9, bukti Bu Rahma tidak disiplin bukan dari masuk ruangannya, tapi lihat absensinya. Nah, seperti itu ya. Siapa tahu Bu Rahmat udah datang, tapi dipanggil dulu ke bagian keuangan, dipanggil dulu pimpinan, rapat langsung rapat, baru ke ruangannya jam 9. Nah, jadi datanya seperti itu. Dikatakan tidak disiplin, dilihat dari data yang akurat, data yang mendukung. Tadi absensi. Misalnya, pelayanan di imigrasi belum maksimal. Apanya? Oh, banyak keluhan masyarakat, banyak yang masuk. Atau tadi hasil outputnya harusnya 10 jadi 5. Jadi ada bukti otentik yang menyatakan bahwa itu belum maksimal, belum optimal, masih rendah. Itu ya teman-teman ya. Ada bukti yang kuat. Tadi kalau Bu Rahma masuk bukan CCTV juga, emang Bu Rahma tadi mampir-mampir, lihat di absensi. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, coba pastikan terutama isu yang diangkat itu harus akurat datanya ya. Terutama sekali lagi isu yang diangkat datanya, data pendukungnya harus akurat bahwa itu belum optimal, itu belum maksimal. Itu masih rendah, itu masih kurang, ya. Itu masih belum teratur atau belum ada, ya. Oke, baik teman-teman, bisa dipahami? Ya. Baik, Ibu. Oke. Baik teman-teman, kita akan sampai pukul 12 ya, 12.00. Teman-teman sekali lagi silakan konversi dari agenda tugas agenda 3 ke bab 3. Rapihkan lagi, Bu Rahma nanti akan share di grup contoh-contohnya. Kemudian pastikan mentor tahu apa yang teman-teman buat ya. Pastikan si mentor tahu teman-teman akan membuat apa. Jangan sampai mentor nggak tahu dia bikin apa gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah aman ya? Oke teman-teman. Mungkin teman-teman Lasar ini lelah, capek sambil bekerja ya, capek, lelah, tapi teman-teman itu manusiawi. Teman-teman ya sambil latsar, sambil harusnya sih teman-teman dibebas tugaskan harusnya di kaminya. Tapi Bu Rahmat tahu kenyataannya banyak yang tidak dibebas tugaskan sambil bekerja, sambil rapat, sambil nyusun. Bu Rahmat tahu ya karena banyak informan yang masuk. Jadi, nah teman-teman tidak apa-apa, mungkin teman-teman dibutuhkan di instansi teman-teman atau kurang personil sehingga teman-teman masuk. Berarti teman-teman tidak apa-apa. Kuncinya adalah teman-teman satu kelola waktu dengan baik ya. Kemarin agenda 1 2 3 sudah teman-teman lewati dengan baik. Yuk, agenda 4 teman-teman lewati juga dengan baik ya. Kelola waktu dengan baik. Teman-teman mungkin capek tadi capek lelah, tapi teman-teman capek lelahnya sudah jelas mau apa? Mau lulus latsar untuk tiket ke BKN, menghilangkan C-nya, CPNS jadi 80, jadi 100% ya. Jadi capeknya sudah jelas. Jadi teman-teman secapek apapun teman-teman ujungnya jelas. Di luar sana masih banyak teman-teman seumur kalian nyari pekerjaan ke sana kemari belum tentu terima, capek ke sana kemari melamar, ikut tes, gak lulus lagi. Mereka capeknya belum jelas mau ngapain karena belum tentu diterima. Teman-teman capeknya di latsar sudah jelas tadi, mau lulus latsar, mau dapat sertifikat latsar dari LAN untuk ke BKN. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman tadi Bu Rahma sampaikan, Bu Rahma itu PIC kepesertaan seluruh pelatihan di LAN Jatinangor. Kemarin ada yang telepon dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Bu, titip teman-teman latsar, berapa? 200. Aduh, TMT-nya kapan? 1 Juni. Aduh, saya bilang udah penuh di LAN Jatinangor, udah 22 kelas. Itu pun kita sudah sering-sering geser waktu ya. Saya mohon maaf di LAN Jatinangor sudah penuh. Mereka ada yang CPNS masih resah karena TMT 1 Juni sampai hari ini belum latsar. Nah, teman-teman sudah latsar, sudah melewati agenda 1, 2, 3, tinggal agenda 4, tinggal gongnya.
Ah, jangan sampai teman-teman terlena ya. Jadi teman-teman capeknya sudah jelas, lelahnya sudah jelas, mau apa tadi mau lulus dasar. Jadi harus semangat. Kalau pusing itu berarti teman-teman berpikir, ada yang masuk ke pikiran. Kerjakan sebisanya ya. Nanti Bu Rahma bimbing kita ada 4 kali bimbingan ya, sama hari ini berarti 5 kali. Nanti kita akan sama-sama bahas. Ya, jadi jangan takut. Kalau kurang paham, jangan malu bertanya ya. Tugas Bu Rahma membimbing teman-teman, jangan takut salah, jangan takut atau malu bertanya ya. Oke teman-teman, Bu Rahma sudah ditugaskan untuk membimbing teman sampai titik terakhir latsar, sampai seminar akhir. Yuk, teman-temannya juga semangat ya. Oke, sekali lagi teman-teman, pokoknya jangan jadiin alasan sibuk tidak mengerjakan. Kalau Bu Rahmanya semangat, kalau masa teman-temannya nggak semangat ya. Oke, Bu Rahma dengan 22 kelas semangat. Teman-teman cuma satu, Bu Rahma 10 orang. Oke ya. Oke ya, teman-teman sekali lagi harus semangat. Prinsipnya tadi, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus ya. Teman-teman, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus ya. Teman-teman ya harus semangat ya. Sekali lagi pokoknya pesan dari Bu Rahma, kelola waktu dengan baik, kemudian jaga kesehatan dan semangat. Terus komunikasikan ke mentor, Pak izin saya lagi, Bu izin saya lagi nyusun laporan, mohon waktunya. Komunikasikan dengan baik ya. Baik teman-teman, itu saja sudah mau pukul 12.00. Teman-teman, pertemuan berikutnya diharapkan mau 2359 nggak nih nanti malam? Gak usah ya. Oke. Oke, Bu Rahma tidak akan 2359 ya. Tapi Bu Rahma kasih kunci, pertemuan berikutnya bab 3 harus sudah ada. Minimal isunya sudah final ya. Sekali lagi ya, pertemuan Zoom berikutnya bab 3 harus sudah final, harus sudah berbentuk isunya. Jadi kalau yang sudah berbentuk langsung tahapan berikutnya. Masukin ke dalam matrik rancangan aktualisasi, nanti Bu Rahma review ya. Sekali lagi, Bu Rahma tidak akan memperlakukan 2359, tapi mohon teman-teman tadi bab 3-nya jangan dulu ke bab 1, bab 2 ya. Bab 3-nya finalkan, karena bab 3 itu ruhnya dari aktualisasi ada di bab 3 ya. Jadi kuncinya aktualisasi ada di bab 3. Karena bab 1, bab 2 itu cuma teori ya. Teori dan ada beberapa masukan, tapi lebih beratnya di bab 3-nya. Kalau bab 3-nya aman, tinggal lanjut bab 1, bab 2 ya. Silakan bab 3, finalkan isu. Kalau visinya sudah oke, tadi yang sudah ada tahapan kegiatan, masukin ke dalam matrik rancangan, kemudian tabel berakhlak, nanti kita review lagi, nanti Bu Rahma koreksi lagi di pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama, pertemuan kedua, mohon semuanya nanti paparan untuk isunya. Ya, sudah final isunya mau ngapain. Ya, tadi kan baru contoh Tehana aja. Oke, baik teman-teman, itu saja ya untuk pagi hari ini menjelang siang. Sekali lagi, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa ya. Oke, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, karena dan insya Allah teman-teman lulus ya. Oke, dan teman-teman mampu, teman-teman keren, dan teman-teman bisa. Teman-teman dari ribuan orang, teman-teman lulus CPNS, berarti teman-teman bisa melewati semuanya. Ini cuma gongnya aja, di puncaknya di agenda 4. Teman-teman harus bisa ya. Teman-teman pintar, teman-teman mampu. Kadang otaknya harus dipakai ya. Kalau Tuhan Allah ngasih otak yang ini pintar, ini bodoh, berarti Allah tidak adil. Allah Maha adil, ngasih otak yang sama ya. Tapi harus pakai untuk berpikir. Bu, boleh pakai AI, boleh pakai ChatGPT, boleh, tapi 20% ya. Boleh pakai AI, boleh pakai ChatGPT, tapi 20% sisanya dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Kenapa Bu harus dikembangkan? Biar otaknya terasa. Biar otaknya kecerdasannya semakin terasa, semakin pintar. Kalau dikit-dikit semua ChatGPT, semua AI, nanti kalian kurang apa ya? Kurang diasah, jadi kurang kritis ke depannya ya. Oke, sebelum ditutup, Bu Rahma ada cerita dulu. Kalau ada pameran otak, orang Jepang, orang Amerika, sama orang Indonesia, otak siapa yang paling mahal? Pameran otak nih, jualan otak. Otak orang Indonesia, otak orang Jepang, sama Amerika, otak siapa yang paling mahal? Ayo, tebak. Orang Silakan. Ya, Kang? Orang siap, mana, Kang? orang Indonesia, Bu. Kenapa? Karena masih fresh, jarang digunakan berpikir. Ya, masih original. Masih kan biasanya yang ori-ori itu mahal ya. Yang KW murah, yang ori-ori itu mahal. Ya, jadi teman-teman orang Indonesia paling mahal karena original jarang dipakai ya. Nah, teman-teman yuk dalam aktualisasi dipakai ya. AI-nya sedikit, CCP sedikit dikembangkan. Oke?
Itu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kalau waktu dengan baik, jaga kesehatan, semangat, dan tadi teman-teman yakin teman-teman harus keren. Teman-teman sekali lagi teman-teman mampu, teman-teman bisa, teman-teman itu keren. Teman-teman istimewa, pasti bisa melewati hanya satu agenda lagi, bab 4 ya. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin dari Bu Rahma. Kita nanti next di pertemuan kedua, bab 3-nya sudah berbentuk semuanya. Jadi bukan lagi tugas agenda 3, tapi berbentuk bab 3. Setelah ini nanti akan Bu Rahma share contoh-contoh aktualisasi yang kemarin questionnya Bu Rahma ya. Silahkan dicek-cek kembali. Teman-teman sekali lagi jaga kesehatan harus sampai finish. Ini di awal kita 11 sampai terakhir, gerbong terakhir atau ujian terakhir harus tetap 11 ya. Teman-teman harus sama 11 ya. Harus sama-sama 11, harus semuanya harus lulus. Teman-teman harus lulus semua dan sampai di ujung atau di kelulusan dan 11-11-nya harus mendapatkan sertifikat lulus. Ya. Oke, baik teman-teman, sekali lagi itu saja dari Bu Rahma. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bu Rahma hanya manusia biasa. Bu Rahma punya niat yang tulus ingin membimbing teman-teman sampai lulus, ya. Oke. Baik teman-teman, boleh kita love-nya ya, semangat love-nya aja love. Oke. Oke, semangat dengan penuh cinta. Weh, betul. 1, 2, 3. Berapa kita aja? 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman ya. Terima kasih. Semangat semuanya bisa ya. Pertemuan kedua sudah berbentuk bab 3-nya. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Insya Allah lulus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik dari Zoom-nya ya. Oke, harus semangat. Atur nuhun.